Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para penonton video ini, khususnya Bapak Benidas selaku dosen analisis dan desain sistem. Di sini kami akan mempresentasikan tentang progress report laporan tugas akhir analisis dan desain sistem studi kasus penerimaan karyawan baru di PT Surya Toto Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bintang Satria Nugraha, NIM 682020089 dari analisis dan desain sistem D. Dan perkenalkan, nama saya Satria Permana Nugraha, NIM 68 2020 100 dari Analisis Desain Sistem D. Untuk selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh teman saya, Satria. Baik, terima kasih Bintang. Yang pertama ada profil perusahaan. Yang pertama, satu, struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi terdapat direktur, penyedia bahan, alat produksi, keuangan, produksi, personalia, dan penjualan. Dan di produksi ada praproduksi, produksi, kontrol kualitas, dan pasca produksi. Yang kedua ada job description. Yang pertama direktur. Direktur merupakan posisi tertinggi perusahaan. Direktur bertanggung jawab terhadap segala bentuk operasional atau berjalannya perusahaan. Kemudian ada penyedia bahan. Penyedia bahan bertanggung jawab mulai dari bahan dasar atau bahan pokok dan bahan tambahan untuk melakukan produksi. Kemudian ada alat produksi. Alat produksi memelihara dan menjaga alat-alat produksi serta bertanggung jawab apabila alat produksi mengalami masalah. Kemudian ada keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk keuangan operasional perusahaan dengan mengatur manajemen keuangan mulai dari belanja rutin untuk produksi dan keperluan keuangan perusahaan yang lain. Selanjutnya ada produksi. Merupakan bagian paling vital perusahaan. Bagian produksi membawahi beberapa bagian, yaitu yang pertama praproduksi. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan yang telah disediakan oleh penyedia bahan. Kemudian ada produksi. Melakukan proses produksi yang merubah suatu bahan menjadi barang yang siap untuk digunakan. Kemudian ada kontrol kualitas. Di dalam kontrol kualitas melakukan pengecekan terhadap barang yang diproduksi apakah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar yang dipesan oleh konsumen. Yang terakhir ada pasca produksi. Mengemas dan mengatur penyimpanan barang yang siap dipasarkan. Selanjutnya ada personalita. Meliputi tanggung jawab terhadap karyawan, meliputi perekrutan, pelatihan dan pengembangan, pengajian, evaluasi karyawan, administrasi karyawan, peraturan dan relasi. Yang ketiga yaitu lingkup usaha. PT Surya Toto Indonesia adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang sanitary dan fighting yang memiliki usaha inti membuat produk sanitary fighting dan peralatan dapur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Baik, terima kasih Satria. Saya akan menjelaskan mulai dari nomor 4, yaitu gambaran proses bisnis studi kasus. Proses bisnis yang dijadikan studi kasus pada laporan ini adalah proses bisnis penerimaan karyawan baru PT Surya Toto Indonesia. Proses bisnis penerimaan karyawan baru ini meliputi personalia, HRD (Human Resource Development) dari personalia yang bertugas mengolah data dan seleksi calon karyawan, direktur yang melakukan review, dan calon karyawan yang mendaftar. Berikut adalah use case diagramnya. Dalam use case diagram ini terdapat HRD, direktur, dan calon karyawan baru yang bertindak sebagai aktor. HRD dapat mengakses pendaftaran, kelola data calon karyawan baru, tes seleksi, dan kelola laporan. Jadi untuk setiap akses yang dilakukan sudah termasuk login. Jadi ketika HRD mengklik pendaftaran, maka HRD harus melakukan login, baru dapat mengubah data di dalamnya. Kemudian direktur yang menerima kelola laporan dari HRD, dan direktur juga harus melakukan login untuk dapat mengelola laporan. Kemudian calon karyawan baru hanya dapat melakukan tes pendaftaran dan menerima perintah HRD berupa tes seleksi. Ini dilakukan tanpa melalui sistem, maka tidak perlu dilakukan login. Oke, untuk aktor case diagram,
Yang pertama adalah personalia HRD bagian perekrutan. Penjelasannya yaitu HRD yaitu orang yang melakukan pengelolaan data, kelola data calon karyawan baru dan kelola tes seleksi serta kelola laporan. Kemudian 2, direktur menerima laporan HRD untuk peninjauan ulang laporan yang selanjutnya diarsipkan. Kemudian yang ketiga, calon karyawan baru. Calon karyawan baru adalah orang yang melakukan pendaftaran dan tes seleksi untuk menjadi karyawan di PT Surya Toto Indonesia. Demikian presentasi progress report kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.